Shalom, selamat datang di podcast Pusat Studi 3CM Center UKSW bekerja sama dengan LP3S Salatiga dan juga Yayasan Widya Wacana. Saya Alfa Podo dari LP3S Salatiga dan kali ini saya berada di SMA Kristen Purwodadi. Dan pada saat ini kami menghadiri kegiatan in-house training penerapan dan pemantapan e-learning Widya Wacana. Yang di sini juga turut melibatkan sebanyak 6 orang dari berbagai lintas jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan juga Yayasan Widya Wacana. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan latihan yang sudah didapatkan dari masing-masing guru yang ada di sini. Dan tanpa perlu berlama-lama, mungkin kita bisa memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Bisa dimulai dari Nugroho dari SMK Kristen. Dari SMK. Ya, terima kasih Pak, silakan. Saya Rudi Ariwibowo dari SMP Kristen 1 Purwodadi. Ya, silakan. Saya Yosafat Kristianto dari SD Kristen 1 Purwodadi. Silakan Bu. Dan saya Nining Kristiana Sulistiawati dari SMA Kristen Purwodadi. Silakan Pak. Saya Tias Budi Legowo mewakili pengurus IBK Widya Wacana Purwodadi. Saya Pambayun Mustika Ningsih Darmasuti dari SMP Kristen 1 Purwodadi. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan saya di kesempatan yang indah ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang telah Bapak Ibu ikuti selama 2 hari berturut-turut, ya. Dan nanti untuk sistematika menjawab pertanyaannya, di sini saya ada 8 pertanyaan, dan karena keterbatasan waktu, saya hanya akan meminta 1 pertanyaan 3 orang yang menjawab, ya. Jadi nanti bagi yang bersedia untuk menjawab bisa langsung saja mungkin mengangkat tangannya atau bisa saja langsung memberikan jawabannya. Baiklah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama ya, Bapak Ibu. Ini terkait dengan pengalaman Bapak Ibu sebelumnya, karena kita di sini berbicara pemanfaatan sarana prasarana e-learning, ya. Karena semenjak pandemi COVID-19, banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran secara dalam jaringan, ya, atau online. Nah, kalau dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan platform e-learning yang ada? Baik Wordwall, Live Worksheet, Google Workspace, YouTube, dan berbagai macam media pembelajaran lainnya. Silakan Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman, mungkin dari yang SD terlebih dahulu. Ya. Untuk pengalaman saya di dalam menggunakan media sosial ya begitu, memang ini lebih menarik untuk anak-anak, apalagi saya di bidang promosi, jadi lebih mudah buat saya untuk bisa menampilkan sesuatu yang akan kami promosikan kepada masyarakat di Purwodadi dan Gerobokan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Mungkin ke SMA, silakan, Ibu. Ya. Terima kasih. Untuk penggunaan media pembelajaran, memang di SMA Kristen ini sudah mulai dilaksanakan sejak pandemi COVID kemarin itu. Sebenarnya tuh kami gaptek ya untuk teknologi seperti ini, tapi karena COVID kemarin itu kami dipaksa, mau tidak mau kami harus menguasai. Nah, kami otodidak, ya. Jadi mungkin dalam penyampaian pembelajaran kurang begitu maksimal. Jadi dengan adanya kegiatan IHT ini, cakrawala kami semakin terbuka, kami dapat menambah tambahan ilmu bagaimana kami sebaiknya. Memang untuk sejak dulu kan sekolah kami sudah mencanangkan untuk digital, ya, sekolah digital. Arahnya adalah cita-cita kami itu dapat menggunakan pembelajaran secara terpadu. Hanya pada saat itu kami masih bingung mencari-cari model yang bagaimana. Akhirnya kami ketemu dengan LP3S, ketemu dengan 3CM Center. Akhirnya di sini kami mendapatkan tambahan wawasan sehingga dapat menunjang kompetensi dari guru-guru kami, sehingga harapan kami penggunaan media pembelajaran yang sudah
akrab dengan kami gunakan dalam pembelajaran sehari-hari itu dapat lebih kami maksimalkan lagi. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ke SMK, karena SMK kan banyak sekali diwarnai dengan praktek yang mengharuskan siswa-siswi turun ke lapangan. Dengan adanya platform e-learning ini, bagaimana Anda dapat mensintesiskan kedua sistem pembelajaran tersebut? Terima kasih. Ini suatu ilmu yang luar biasa bagi saya. Apalagi SMK, kita harus menyiapkan siswa itu siap kerja. Ya. Jadi anak-anak kami berikan bekal dengan media sosial, dengan internet yang terpakai, sehingga anak kami nanti setelah lulus siap untuk menjadi pelaku usaha, baik itu online ya, offline kita kombinasikan karena mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi ilmu sangat berharga sekali dan nanti juga akan kami terapkan ke anak-anak saat mengajar karena itu akan menambah inovasi kita dalam mengajar. Kita tidak sekedar mengajar saja, namun buat anak itu senang, anak itu suka, sehingga mereka akan senang mengikuti pelajaran yang kami berikan, apalagi nanti praktek-prakteknya. Karena anak-anak kami anak muda yang suka dengan dunia sosialita itu yang kita dorong anak-anak untuk terus belajar tentang media online. Oke, terima kasih Pak. Berarti kita ke pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pengalaman menggunakan platform e-learning ya yang ada. Kalau dari penggunaan Bapak Ibu masing-masing, seberapa fleksibel sih penggunaan e-learning dalam Bapak Ibu mengajar di kelas? Mungkin bisa dimulai dari Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, seberapa fleksibel itu cukup fleksibel ya, karena kebetulan saya kan materinya mengajar bahasa Inggris. Nah, jadi untuk penggunaan e-learning ya ketika materi-materi yang teori-teori yang harus dijelaskan mendalam, saya lebih prefer menggunakan textbook. Tapi kalau pas materi-materi mungkin seperti pengumpulan kosakata atau aktivitas-aktivitas yang kami bisa lakukan dengan e-learning, maka kami akan pakai e-learning. Biasanya yang sering kami gunakan adalah word wall atau kuisis, Kahoot yang seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak ingin menjawab? Terima kasih. Saya sendiri ya cukup menikmati ketika menggunakan platform digital ini untuk mendukung pembelajaran. Anak-anak saya pikir memang mereka tidak terlalu asing dan tidak terlalu kesulitan ketika kita dorong untuk menggunakan platform digital ini. Di SMP Kristen semua anak sudah kita dorong membuat akun di e-learning Widya Wacana dan kami masih menunggu konfirmasi dari admin sehingga nanti ketika semuanya sudah aktif kita bisa mulai menggunakan itu. Kalau saya sendiri dari mata pelajaran pendidikan agama itu bisa menolong kami untuk anak-anak rileks dulu sebelum memulai pembelajaran gitu. Jadi dengan main game-game secara online dan melihat tayangan video dan mencoba menganalisa secara sederhana itu menolong anak-anak bisa lebih variatif dan tertarik dengan apa yang akan kita bahas pada pembelajaran bab itu misalnya seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Kalau dari Pak Tias sendiri saya mau menanyakan sudut pandang dari Yayasan Widya Wacana ya terkait dengan hadirnya sarana e-learning ini. Apakah dari Yayasan sendiri memberikan batasan untuk guru-guru yang ada dalam menerapkan pembelajaran e-learning di kelas? Kalau dari Pak Tias gimana? Ya, mewakili pengurus yayasan kami sangat berterima kasih, ya, bersyukur didampingi oleh LP3S bersama 3CM Center UKSW. Jadi kalau lingkungan atau kebudayaan kita itu sekarang juga diwarnai internet, online atau digitalisasi, ini kan membutuhkan seperti sebuah rumah. Dan yang sangat berharga yang kami temukan, rasakan, ini LP3S bersama 3CM Center membuatkan kami rumah itu supaya kemudian kami lebih leluasa, fleksibel di dalam
memaksimalkan pembelajaran dengan platform digital ini. Coba kalau sebelumnya itu kita misalnya masih dengan tawaran rumah dari pihak lain yang beragam begitu, betapa menyulitkan ya secara efektivitas keseragaman satu sekolah dengan yang lainnya. Hanya saja tentu kami perlu melihat kecepatan tiap sekolah belum tentu sama. Nanti kami secara fleksibel akan saling menguatkan mana yang lebih dulu bisa berkontribusi untuk menginspirasi sekolah yang lain, nanti intern yayasan akan memadukan itu satu sama lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tias. Dan kali ini pertanyaannya saya mau Bapak Ibu sekalian untuk unjuk tangan, karena ini saya akan menanyakan apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah mengetahui aplikasi CapCut sebelum mengikuti kegiatan ini? Apakah Bapak Ibu telah mengetahui aplikasi CapCut? Yang telah mengetahui bisa angkat tangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang sudah mengetahui aplikasi CapCut. Kalau aplikasi Canva, sebelum mengikuti kegiatan ini sudah ada yang tahu aplikasi Canva? 1, 2, 3, 4. Oke, sama lagi 4. Kalau aplikasi Wordwall? Oke, 3 ya. Ada 3 Bapak Ibu guru. Live worksheets, ada berapa yang tahu sebelum kegiatan? 1, 2, 3. Oke, 3 lagi. Google Workspace. 1, 2, 3. Dan yang terakhir YouTube. Ada yang sudah mendengar sebelum ya? Semua sudah pasti mengetahui YouTube ya sebelum mengikuti kegiatan ini. Nah, tadi kan ada juga beberapa di antara Bapak Ibu yang tidak mengangkat tangan ya. Berarti ada yang baru setelah mengikuti kegiatan ini baru mengetahui ternyata ada berbagai macam platform yang dapat digunakan sebagai sarana e-learning. Nah, saya mau bertanya kepada 3 orang dari Bapak Ibu guru yang setelah mengikuti pelatihan ini sudah seberapa jauh Bapak atau Ibu mengetahui penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut? Mungkin dimulai dari Pak Rudi. Ya, aplikasi CapCut ini memang sudah populer beberapa bulan yang lalu ya. Ya mungkin bagi saya gitu. Kalau yang lain mungkin sudah lebih dulu gitu. Tapi waktu itu saya cuma gunakan untuk ya ngedit-ngedit video secara sederhana. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, akhirnya saya memang menemukan sesuatu yang itu bisa mendukung saya gitu. Saya bisa berkreasi dengan aplikasi ini, mengedit video dengan sesuai dengan gaya saya mungkin dan sebagainya. Tapi semua itu memang untuk mendukung pembelajaran dan menolong anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Ya saya pikir dengan pelatihan ini pemahaman saya tentang aplikasi digital seperti ini semakin ditajamkan. Saya bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini. Ya, oke, terima kasih Pak. Pak Ferdi, dari tadi saya lihat Bapak ya. Oh, Pak Febri ya. Oh ya, Pak Febri. Dari tadi ketika saya menanyakan terkait dengan apakah mengetahui aplikasi sebelum mengikuti pelatihan ini, saya lihat Bapak kurang mengangkat tangan. Saya mau tanya, berarti Bapak setelah mengikuti pelatihan ini sudah berapa jauh Bapak mengetahui penggunaan sarana prasarana e-learning ini, Pak? Untuk saya sudah bisa untuk beberapa Canva seperti Canva. CapCut itu sudah kayak belajar di YouTube Pak ya. Ya, dan saya juga mempraktekkan ke anak-anak juga. Jadi anak sering berusaha buat mempromosikan produk dengan online, mendesain gambar dengan Canva maupun dengan CapCut itu sudah saya praktekkan anak. Dan ternyata ketika ada praktek, tes praktek, mereka bisa menerapkan juga. Jadi sudah saya terapkan ke anak, bisa ke masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk Bu Nini bisa ya sudah mengikuti pelatihan ini, sudah seberapa jauh Ibu mengetahui cara penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut? Untuk beberapa aplikasi yang digunakan untuk learning, memang sebelum pelatihan ini ya dalam pembelajaran itu saya sudah menggunakan.
di mana aplikasi-aplikasi ini sangat mendukung sekali untuk kegiatan guru, untuk misalnya untuk asesmen, untuk tugas itu mendukung sekali karena kita dimudahkan tidak usah membawa tumpukan kertas ngoreksi, itu lebih mudah. Memang pada awalnya kita agak kesulitan, kan kita harus memasukkan itu memang pada awalnya ada kesulitan, tapi untuk seterusnya itu kita dimudahkan sekali. Jadi harapan saya nanti teman-teman dari SMA Kristen itu dapat menguasai seluruh aplikasi sehingga dalam pembelajaran nanti bisa menggunakan yang berbeda. Ya, jadi tidak kuisis terus, tidak word terus, tapi divariasi. Oke, bersambung dari jawaban Bu Nining tadi, mungkin saya bisa langsung menanyakan seberapa besar sih manfaat bagi Bapak Ibu kalau sudah menerapkan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi tersebut, seberapa besar sih manfaatnya bagi kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin saya bertanya dulu ke Pak Yosafat ya, silakan Pak. Menurut saya setelah kita belajar dan dari semua metode itu sangat mendukung. Ya, sangat mendukung untuk kita secara khusus. Saya sebagai selain promosi tadi juga guru agama Kristen, saya mengambil materi selain dari buku itu, saya mengambilnya juga ada yang dari YouTube, dari Google dan banyak hal dari situ. Jadi sangat menguntungkan sekali dan bagus untuk mengembangkannya. Oke, baik. Kalau Mbak gimana Mbak? Kalau untuk saya sendiri itu sangat bermanfaat ya. Bermanfaatnya ini karena anak-anak zaman sekarang itu pasti berbeda dengan zaman-zamannya kami dulu. Kita terbiasa dengan textbook, mencatat di papan tulis yang seperti itu. Anak-anak sekarang kan lebih suka dengan dunianya sendiri, buka handphonenya, buka laptopnya, buka internetnya. Dengan aplikasi-aplikasi yang kita ajarkan ini, itu menurut saya itu dapat lebih menarik perhatiannya anak-anak. Jadi mereka lebih kayak, kalau misalnya kita menjelaskan hanya dengan buku, alah ini lagi. Tapi kalau kita pakai Wordwall, kita pakai Canva, kita pakai Quizzes, itu kan lebih bervariasi. Jadi anak-anak lebih, oh yang lain kali lain pakai ini. Jadi mereka tidak bosan. Iya, baik. Selanjutnya mungkin Pak Rudi bisa menjawab pertanyaan itu. Seberapa besar manfaat dari aplikasi tersebut jika sudah diterapkan di ruang kelas? Iya. Terutama ketika kita menerapkan model pembelajaran 3CM itu ya, itu kemarin saya terinspirasi sekali gitu, bagaimana menyiapkan kelas supaya mereka benar-benar siap untuk menerima materi gitu. Jadi dengan rileks dulu, kemudian kita ajak anak-anak mulai belajar secara cool, kemudian berpikir kritis dan kreatif, sampai kemudian bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pelajaran. Dan itu memang harus didukung dengan platform digital, karena untuk bisa menerapkan pembelajaran yang cool, kreatif itu anak-anak akan tertantang dengan game atau dengan video tayangan yang disampaikan, yang disiapkan oleh gurunya. Jadi itu sangat besar manfaatnya, itu sangat menolong anak-anak, terutama memang kita sedang berhadapan dengan Gen Z dan Gen Alpha, mereka yang sudah ada ketika dunia digital ini sudah siap untuk mereka. Jadi mereka lahir di tengah-tengah dunia digital, jadi memang ini dunia mereka, dan kita harus mau dan berani maju ke sana. Ya, oke. Nah, terkait dengan hambatan dalam penggunaan aplikasi-aplikasi ini, saya mau meminta Bapak Ibu untuk sekali lagi unjuk tangan. Apakah di antara Bapak Ibu di sini ada yang menemukan bahwa aplikasi-aplikasi ini susah untuk digunakan? Jika ada yang merasa aplikasi-aplikasi ini susah digunakan, bisa unjuk tangan, Bapak Ibu. Iya, susahnya untuk Bapak Ibu sekalian dalam menerapkannya gitu. Dari sudut pandang guru, dari sudut pandang pengajar. Apakah ada yang merasa susah? Tidak ada ya, berarti. Mungkin, oh ya, iya, silakan Pak. Ketika kemarin kita diajari di learning Widya Wacana itu ya, itu memang sudah dikasih contoh dan panduan gitu.
Nah di malam memang saya mencoba lagi, karena bagaimanapun juga kalau itu tidak kita panasin terus itu nanti akan lupa. Memasukkan soal di depan soal itu kasih kembali lupa gitu. Terus saya coba diam sejenak, kemudian saya ulangi sampai akhirnya bisa menemukan. Jadi memang itu butuh latihan terus untuk kita bisa terbiasa dan akhirnya tahu kemana melangkah dan bagaimana menyiapkan materi melalui e-learning ini. Karena memang agak rumit, kalau kita tidak terbiasa kita akan kesulitan, nanti akan bingung sendiri Mas. Ya. E-learning itu cukup rumit, kalau tidak terbiasa kita bingung. Ya, betul. Ya. Harus diimplementasikan. Harus diimplementasikan, benar sekali. Nah, saya mau bertanya di antara Bapak Ibu di sini, mungkin ada yang bersedia untuk menceritakan hambatan yang atau rintangan yang dihadapi selama menerapkan pembelajaran e-learning. Mungkin saya langsung tunjuk saja Pak Febri, karena kan sekali lagi SMK ini ya sangat banyak untuk turun ke lapangan. Nah, mungkin ada beberapa hambatan atau rintangan, tantangan yang ingin Bapak ceritakan secara singkat kepada kami terkait dengan pengimplementasian e-learning. Sesuatu yang pertama itu memang agak susah. Ya tadi seperti Pak Ari, kalau kita mau terus belajar sesuatu yang baru, maka kita akan pasti bisa. Itu harus kita tanam dari kita. Jika kita mau terus belajar, maka kita akan pasti bisa. Dan itu harus dimulai dari sesuatu yang biasa. Iya. Biasa kita lakukan, maka kita akan pasti bisa. Oke, terima kasih Pak Febri. Mungkin saya ingin bertanya ini ke Pak Yosafat juga ya, karena di SD ya itu agak cukup sulit ya dalam pengimplementasiannya, apalagi harus melibatkan campur tangan orang tua untuk menyediakan perangkat yang akan digunakan. Gimana kalau Bapak bisa menceritakan secara singkat hambatan atau tantangan yang ditemui? Kalau sementara ini karena saya hanya menangani di guru mapel, saya hanya belum serumit dengan guru-guru yang mungkin guru kelas ya. Kalau saya kan hanya mencari misalnya tokoh yang akan saya ajarkan, saya hanya bisa mencari di YouTube atau di Google, baru nanti saya ajarkan, bahkan kita nonton bersama. Jadi mungkin untuk guru seperti saya, untuk agama nggak begitu mengalami kendala. Oh ya, tidak serumit guru mata pelajaran yang lain ya. Saya perhatikan ada teman-teman tuh yang ke orang tuanya menyediakan ini. Kalau saya kan dari guru sediakan, ketemu dengan murid, langsung kita bersama-sama bahas. Oke. Nah, saya mau bertanya ini kepada pihak yayasannya, Pak Tias. Tadi melihat banyak sekali hambatan ya, walaupun memang ternyata bisa dilalui oleh Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat ini. Nah, pandangan dari yayasan sendiri melihat banyak sekali tantangan ini, gimana Pak untuk kedepannya pengimplementasian dari pembelajaran dengan metode e-learning ini? Ya, saya rasa ya yayasan mesti semakin kuat berkomunikasi, berinteraksi dengan para guru di tiap sekolah ya. Karena masing-masing guru di tiap sekolah itu sekali lagi belum tentu kecepatannya sama. Ya. Bagaimana kita menjaga semangat kebersamaan kita, saling menopang, saling mendukung, saling menolong, supaya kita paling tidak dalam satu sekolah itu bisa menuju ke impian yang sama terkait penggunaan platform digital ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tias. Nah, kita Bapak Ibu kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini saya minta Bapak Ibu sekalian bisa menjawab ya dengan jawaban masing-masing yang sekiranya singkat, jelas dan padat. Dimulai dari Bapak di sana, tapi kita nanti sampai di Ibu Nining bisa kita skip untuk Pak Tias, kita lanjut ke Mbak ini. Nanti Pak Tias akan memberikan pandangannya paling terakhir. Gitu. Jadi ya kesan dan pesan kegiatan IHT atau in-house training dalam rangka penerapan dan pemantapan e-learning di ruang lingkup Yayasan Widya Wacana. Silakan dari Pak Febri. Terima kasih. Bagi saya ini suatu hal yang luar biasa bisa ya. Dengan ajak learning nanti kita akan terus dipacu untuk upgrade skill kita. Jadi kita harus di-upgrade terus kemampuan kita mengajar sehingga kita dalam mengajar tidak monoton Pak ya. Dan kita adalah bagaimana membuat situasi dalam kelas itu sesuatu yang menyenangkan.
anak dipasangkan dulu sehingga mereka akan bersemangat untuk belajar, ikuti pelajaran tiap hari. Oke, terima kasih Pak Febri. Ya, silakan. Iya, pesan saya tentang IHT ini, ya saya sangat bersyukur karena mendapat pembelajaran yang sangat bermanfaat, bisa mengembangkan diri saya, yang nanti implikasinya mengembangkan anak-anak juga. Nah, pesan saya memang karena yang namanya teknologi digital ini perkembangannya pasti cepat sekali gitu. Jadi kalau memang nanti muncul lagi hal baru, ya semoga pelatihan-pelatihan seperti ini bisa terus diadakan, karena kita dulu kan juga harus terus dikembangkan sesuai dengan zaman. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Silakan Ya, Pak. terima kasih. Di sini saya mewakilinya dari tim pengembangan, tim promosi. Setelah tadi mengikuti yang session di sebelah tadi, saya bisa melihat justru ke depan nanti kami setelah ini kami akan berkumpul untuk menyiapkan dari apa yang akan kita promosikan secara khusus dari SD dan juga nanti disertakan dari TK, SMP, SMA. Jadi nanti sama-sama supaya bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus, karena tadi sudah belajar cara pewarnaan, cara itu, jadi kita akan terapkan di situ. Ya, saya secara pribadi bersyukur tadi bisa mengikuti acara ini. Oke. Ya, silakan Bu Nini. Ya. Untuk SMA Kristen, ya, saya merasa kegiatan ini sangat penting sekali, sangat berarti sekali bagi kami di SMA Kristen. Dengan adanya kegiatan ini, maka kompetensi dari guru-guru SMA Kristen itu dapat diperbarui. Ya. Jadi kemarin kalau di dalam komunitas belajar kami ada kesulitan, jadi dengan adanya kegiatan ini, apa yang menjadi kesulitan kami ini bisa mendapatkan solusi. Dan kami harapkan untuk pelatihan-pelatihan seperti ini dapat terus berlanjut, berkesinambungan seperti itu. Oh iya, terima kasih. Silakan Mbak. Kalau dari saya sendiri, saya merasa kalau kegiatan ini tuh sangat bermanfaat ya. Dengan artian, meskipun beberapa dari kami sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi CapCut, Canva, cuman kan kadang kan ada beberapa yang penggunaannya itu hanya untuk kegunaan pribadi saja, mengedit video untuk sosmed pribadi atau untuk keperluan-keperluan pribadi. Nah, dengan adanya kegiatan ini kami jadi tahu kalau aplikasi-aplikasi ini itu bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, bisa inovasi bagaimana kita mengajar dengan baik, bagaimana cara menarik perhatiannya anak-anak supaya tetap fokus ke kita. Jadi pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan ini saya sangat berterima kasih karena itu memberikan kami inspirasi-inspirasi baru untuk menjadi yang Bapak Ibu guru yang lebih baik. Oke, terima kasih Mbak. Silakan Pak Tias dari pihak yayasan, kesan pesan dan harapan kedepannya terkait dengan IHT yang dilaksanakan ini. Ya, sekali lagi berterima kasih dan terus mengajak semua jajaran organ YPK Widya Wacana, sekolah-sekolah Kristen yang dinaunginya, kemudian juga para guru, untuk tidak ragu-ragu, kita satu hati di dalam menyampaikan kepada gereja, kepada masyarakat bahwa kekasan, keunggulan atau pembeda atau profil yang bisa kita sampaikan, apa yang akan kita berikan jika warga gereja atau masyarakat belajar di lingkungan sekolah YPK Widya Wacana antara lain adalah digitalisasi. Konkretnya adalah pembelajaran yang menyenangkan melalui platform digital. Itu kita harus terus menyatu, kompak, untuk tidak ragu-ragu menyampaikan itu kepada siapapun juga. Kemudian yang kedua, juga bersyukur para guru dilengkapi, didampingi dalam IHT ini oleh LPPS dan 3CM Center menjadi penolong bagi anak-anak. Jadi anak-anak dunianya digital. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya para guru itu bisa menolong anak-anak menyatu dengan dunia digital itu, tapi dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan
Dan itu antara lain diwujudkan dalam pembelajaran yang semakin membentuk karakter yang kuat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Tias, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah datang dari berbagai latar belakang ataupun jenjang pendidikan ya. Semoga dengan adanya in-house training ini dapat benar-benar bermanfaat untuk pengimplementasian e-learning di tempat Bapak Ibu guru sekalian mengajar, dan terima kasih juga kepada pihak Yayasan Widya Wacana yang telah mengakomodir terjadinya pertemuan antara Pusat Studi 3CM Center dan juga Yayasan Widya Wacana yang ada di Purwodadi ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah podcast kita pada hari ini. Saya Alfa Podo pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Pusat Studi 3CM Center UKSW selanjutnya. Terima kasih.